Mahkamah Agung dulu nih kan, iya. bukan Mahkamah Adik ya. Iya. Mahkamah Agung. Wah, Tata Nah, bisa ya. Bisa ya ngolahnya ya. Iya, iya. tempat untuk menguji pun mau Mau diuji lagi? Bukan, maksudnya Mau mau dianulir? ditantang gitu kan oleh DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan sama Ijra Setiawan Dan saya Ibnu Hambali beserta narasumber kita Tata Novela. dalam podcast yang kalian tunggu-tunggu apalagi kalau bukan Gusur Apa tuh? Gudang Suara. Ingatan bayaran udah pada main. Senang sekali nih Nuh, hari ini kita bakal ngobrol lagi dengan cewek-cewek cantik ini, Betul. kan? Bukan cuma sekedar cantik, Apa tapi juga pemberani. Oh iya kemarin. Iya kan. Aku sepil videonya nanti. Ada ya. Ada ya. Jangan. Jadi hari ini kita udah kehadiran Tata Novela. Novela, panggilannya Tata. panggilannya Iya. Tata. Boleh agak maju Tata? Sorry Tata. Oke. Iya meskipun suaranya tukang orasi kan tukang gede. Ya, dia tahu tempat di mana harus Hmm. berteriak-teriak gitu. Iya benar. Yang lagi duduk-duduk di belakang. Jadi kemarin itu setelah kejadian demonstrasi di Lubuk Linggau, Tata juga ikut di situ ya? Iya. demonstrasi ikut, juga. Ya ikut turun ke jalan. The first of woman in oration. Waduh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, pernah pilih bahasa Inggris. nanti salah. Jadi di situ Tata mewakili dari OKP, HMI kah atau dari kampus? Dari HMI. Dari Jadi HMI. di HMI itu ada lembaga Kohati namanya. Hmm. Nah, itu juga mewakili Kohati. Oh, Tata Kohati. Iya. Wih, kemarin siapa sih? Asi sama Ya Wahyuni ngasih, terus juga ada Asi, terus Yolan. Yolanda. Yolanda. Oh, luar Om biasa. Arman. Iya, Kohati yang Kohati. Oh, yang Kohati. Arman kan nggak Kohati, bro. Oh ya itu HMI. Iya, Kanda dia. Kakanda. Kanda. Kalau Tata ini Dinda. Iya, Iya. Dinda. Dinda jangan, enggak usah. Kasih aplaus dulu lah sekali lagi buat Tata yang udah hadir pada hari ini. Kita bakal ngobrolin kayak kenapa sih Tata bisa untuk turun ke jalan untuk mengorasikan apa yang menjadi unek-unek Tata waktu itu. Ya, yang mengharuskan kami atau saya pribadi ya untuk turun ke jalan karena bagi kami kemarin matinya nalar dan kemanusiaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi yang mengharuskan kami para mahasiswa untuk turun ke jalan. Tuh. Itu kemarin ada berapa tuntutan sih? Itu kemarin ada 3 tuntutan. Iya, kami membawa 3 tuntutan. Dan apa ya bilangnya tuh? Tata nggak takut atau terjadi apa-apa gitu? Diculik gitu. Kalau takut, kami nggak bakal turun ke jalan. Ya, kami turun ke jalan karena kami berani. Dan itu juga memang sudah menjadi apa ya bilangnya kayak sudah jadi kewajiban kita sebagai mahasiswa menjadi agent of change, Agent of change. agent of control juga Iya. karena. Tapi dari situ kayak sebelumnya memang sudah ada pengalaman belum dari Tata sendiri untuk orasi atau itu. ngomong di depan umum gitu tak? Alhamdulillah sebelumnya sudah ada pengalaman. Sudah ada pengalaman Sudah, juga. Oh. iya. Tahun berapa nih pertama kali ikut demonstrasi mahasiswa? Kalau demo itu di tahun 2022 atau 2023. 2023 kemarin Yang puasa. RKUHP. RKUHP. Iya. Yang waktu puasa hari Iya, waktu puasa. 11 April. Iya, Iya. pemerintah sering di demo ya. Iya. Setiap tahun ya. Setiap Nuk? tahun. Ada apa? Iya benar. Jadi dari aksi demonstrasi kemarin banyak juga teman-teman yang memberikan orasinya di situ dan apa ya bilangnya kayak
dari teman-teman mahasiswa, kalian ketemu nggak sih sama ketua DPR-nya atau siapa anggota dewan yang hadir pada saat itu? Kemarin yang mewakilinya ada yang mewakili dari staf DPR. Ketua DPRD-nya berhalangan hadir karena katanya ada dinas luar. Jadi kemarin lewat VC. Jadi video call. Nah, tapi kemarin kan itu dilihat dari Instagram ya. Itu banyak sekali demonstrasi kayaknya gokil. Dorong-dorongan itu apa memang kondusif kah atau memang chaos kah waktu di lokasi? Di lokasi waktu kami demo. Kalau di lokasi waktu kami demo kemarin alhamdulillah itu kondusif. Iya, tidak ada dorong-dorong anarkis atau chaos segala macam, alhamdulillah tidak ada. Tapi yang nggak ada juga ini anggota dewannya nggak ada. Iya benar. Anggota dewannya juga tidak ada. Aduh. Tapi seandainya nih kalau ada anggota dewan, apakah yang akan dilakukan? Kan kemarin kan jebol nih. Kalau lihat di Instagram IHKRT itu jebol gitu. Jadi jebol menduduki gedung paripurna. Masuk dalam gedung DPR dan duduk di tempat rapatnya anggota DPRD Kota Lubulingga. Itu seandainya kalau ada perwakilan dari DPR itu akankah seperti itu kejadiannya atau ada gambaran lain? Karena kami diperboleh masuk, maka dari itu tidak terjadi chaos. Tapi kalau misalkan kemarin kami dihalangi, itu kemungkinan besar bakal terjadi chaos. Nah, ketika misalkan ada dari Dewan Perwakilan Rakyat, kami langsung menuntut secara langsung dengan 3 tuntutan itu. Jadi kan langsung seperti audiensi. Iya. Memang kemarin kan lagi viral banget nih terkait tentang RUU Pilkada 2019 yang dipermasalahkan oleh DPR RI kan. Ya, sampai hari ini pun masih belum ada penyelesaian. Tentang sudah ketok palu sama Mahkamah Konstitusi. Baru berarti. Belum Aduh, mahasiswa tidak tahu ini. Enggak, yang terbaru kan itu sudah ketok kalau di DPR di Mahkamah Konstitusi. Kemudian sama DPR ini mau direvisi. Iya benar. Makanya harus ada pengawalan tadi dari mahasiswa, agent of change, agent of control, agent of social, agen itu. Itulah makanya aku tanyakan tadi kan ketika di MK sudah diketok palu, kemudian juga mau direvisi oleh DPR RI. Ini sebenarnya demokrasi Indonesia ini seperti apa sih menurut pandangan Tata saat ini? Kalau saat ini sebenarnya demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, benar-benar konstitusi diperkosa habis-habisan oleh penguasa atau pemegang sistem di pemerintahan sekarang. Karena kalau kita lihat dari akar permasalahannya, ini kan waktu keputusan MA, Mahkamah Agung dulu nih kan, bukan Mahkamah Adik ya. Agung. Tata bisa ya. Bisa ya ngolahnya ya. Iya, itu kan mereka membuat keputusan bahwasannya thresholdnya 20%. Iya benar. Iya kan, itu dari MA dan batas usia penetapan itu 30 tahun setelah pelantikan, iya kan. Terus pada Agustus di bulan ini kemarin tanggal 20 kalau nggak salah Kak ya. Tanggal 20 MK mengeluarkan keputusan. Jadi sudah final kan, sudah ketok palu bahwasannya di keputusan nomor 60 itu thresholdnya yang dari 20 itu diturunkan 6,5% sampai 10%. Itu kan artinya partai-partai yang suaranya sedikit di DPR dia bisa mencalonkan pasangannya. Jadi kan tambah banyak tuh para pemimpin baru yang akan muncul. Demokrasi Indonesia akan semakin terbuka kalau misalkan menggunakan keputusan itu. Lalu untuk yang di nomor 70 batas usianya 30 tahun setelah penetapan nanti di 22 September. Nah, yang mau kami kawal setelah selesai keputusan itu, tiba-tiba sehari setelahnya dari DPR ini dia mau menganulir keputusan MK. Itu padahal kita sama-sama tahu nih MK kan Mahkamah Konstitusi, dia lebih tinggi daripada DPR. Kan DPR ini dia tugasnya untuk menciptakan undang-undang. Legislatif kan, badan legislatif. Terus MK ini kan tugasnya untuk menguji undang-undang tersebut layak atau tidak. Iya kan? Nah, yang tempat untuk menguji pun mau diuji lagi. Bukan, maksudnya mau ditantang gitu kan oleh DPR. Itu sebenarnya kesalahan yang fatal. Iya. Maksudnya ini bukan lagi berbicara tentang Anies, bukan lagi berbicara tentang Ridwan Kamil, tapi ini berbicara tentang harga diri Indonesia. Kalau misalkan sekali dikasih jalan, maka dari itu nanti DPR ke depannya ketika mereka punya kepentingan lain lagi
terlalu mudah untuk mengotak-atikkan konstitusi di Indonesia. Berarti secara tidak langsung DPR hari ini tidak satu pemikiran dengan masyarakat kah? Ya, makanya kemarin kami bilang DPR lagi dan lagi mencoba menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kami turun ke jalan ya atas kekecewaan kami terhadap DPR yang seharusnya dia membawa aspirasi kami ke gedungnya, tetapi ternyata ya mungkin ada kepentingan lain lah ya yang membuat mereka tiba-tiba mau menganulir keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Benar-benar. Tapi jumlah kemarin berapa tanya di Lubulingga, Pak? Yang demo. Iya. Itu yang demo sekitar 300 sampai 400-an. Iya, kayaknya 500-an. Iya, 500-an sampai mungkin. Lumayan. Di awal kayaknya di highlight, coba kawan-kawan yang belum lihat ada di Instagram IHA Kreatif itu. Di awal tuh kayaknya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak masa yang ikut, tapi ketika udah rapat ke gedung DPR itu makin membludak. Iya. Kayaknya ada kawan-kawan yang mungkin dia ikutan nyusul waktu datang. Ada yang sudah nunggu. Sudah ada yang nunggu di situ. Iya. Tapi gini mau tanya juga tuh kayak menurut Tata sendiri demokrasi itu bagi Tata sebagai perempuan tuh apa sih sebenarnya? Nah, iya. Oke, kalau bagi saya pribadi ya demokrasi itu sebenarnya demokrasi itu menjadi pilihan yang terbaik dalam sistem pemerintahan. Jadi dengan adanya demokrasi, khususnya kami lah sebagai perempuan itu bebas untuk bersuara, bebas untuk mengeluarkan pendapat kami, dan juga kami sebagai perempuan bebas untuk apa ya, ketika misalkan untuk mengkritik pemerintah, apabila pemerintah mulai oleng lah. Iya. Mulai keluar dari jalur dia. Benar. Ya. Tapi kalau misalkan ada lagi pertanyaan tuh, Iya. apakah Tata hari ini sudah mendapat atau perempuan hari ini sudah mendapatkan haknya sebagai hak demokrasi sendiri kah untuk perempuan sendiri? Untuk perempuan. Oke, untuk perempuan sendiri kalau secara 100% ya pasti belum kan. Tetapi perempuan di zaman sekarang sudah jauh lebih maju daripada di zaman dulu, dan pemerintah juga sudah memfasilitasi kan para perempuan. Sudah jelas di undang-undang kan kalau perempuan punya hak 30% kan di badan legislatif kan. Itu artinya pemerintah memberi peluang untuk perempuan maju. Iya. Jadi udah ada hak yang memang beberapa poin ataupun sebagian poin yang sudah didapat oleh perempuan. Iya, benar. Tapi untuk kasus-kasus yang terbaru nih, ini agak melenceng ya, agak melenceng pertanyaan tentang KDRT kemarin. Oh iya, tentang KDRT. Perempuan ya? Iya, perempuan. Itu gimana tuh dari pandangan Tata seorang, kita bilang aktivis ya, aktivis perempuan yang membela hak-hak tentang perempuan. Melihat kasus seperti itu, apa yang mungkin ingin disampaikan oleh Tata kepada Tata lihatnya gimana sih dengan ada kejadian-kejadian benar. seperti itu? Melihat kejadian itu yang semakin hari semakin terkuak ya, sebenarnya KDRT perselingkuhan itu tuh sudah dari lama, cuman mungkin sekarang teknologi sudah semakin maju, jadi kan setiap ada permasalahan KDRT sedikit kan, selingkuhan sedikit langsung keluar kan, jadi semua orang juga sudah terbuka matanya, oh ternyata di Indonesia ini sebenarnya tinggi angka KDRT-nya sama angka perselingkuhannya. Dan itulah kemarin kami juga kecewa terhadap pemerintah, terutama kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa kecewa? Karena untuk mengurus, maksudnya untuk tegas terhadap KDRT itu membutuhkan waktu yang maksudnya sedikit bertele-tele. Tetapi untuk yang urusan MK dalam 1 hari mereka selesai dengan cepat. Seharusnya itu tidak efektif kalau rapat dalam 1 hari. Itu sebenarnya kami kecewanya juga di situ. Kecil. Jadi yang masalah lebih urgensi dan memang masyarakat itu membutuhkan tetap membutuhkan di tele-tele. Kalau yang kepentingan abang adik itu kan keputusan MK. Iya. Ya, jadi banyak. Tapi gini nanti kalau misalkan Tata diajakin sama siapa kayak pejabat segala macam, diajakin diskusi gitu gimana Tak? Berani nggak? Berani, tapi jangan sendirian. Kenapa jangan sendirian? Kenapa ya? Misalnya yang perempuan ya, kita langsung ke situ dulu. Misalnya kayak yang perempuan nih, ada ibu dewan ataupun ibu wali kota siapa ngajak diskusi privat dengan Tata itu seperti apa? Kalau misalkan memang pembahasan tentang sesuai poin sesuai dengan poinnya, ya kenapa tidak, kan? Wih, luar biasa mentalnya. Tepuk tangan dulu lah. Berarti sekarang sudah selesai kuliah Tak? Belum?
tinggal nunggu wisuda lagi. Bulan berapa? Bulan 10 ini wisuda. Oh, bulan Bulan 10. Iya, bulan 10. Oh. Di kuliah di Unpari. Di Unpari, Unpari. Oh, di Unpari. Prodi apa lu kemarin? PGSD. PGSD. Rombongannya Rosita. Iya benar, Oh, satu- ini juga satu kelas? organisasi Padus. Oh, Padus. Iya. Oh, Tata bisa nyanyi juga, Tak? Dikit. Iya. Ya coba ya. Jangan. Jangan deh. Tapi gini, kalau bicara tentang demonstrasi, kemudian juga turun ke jalan segala macam. Tata sendiri itu ada hal yang dibahas dulu kah sebelumnya, atau ada dirapetin dulu, dibedah dulu sama teman-teman nggak sebelumnya? Itu pasti. Jadi setiap kami turun ke jalan, setiap ada permasalahan yang terjadi di pemerintah, kami langsung rapatkan, langsung konsolidasi dulu sesama OKP. Itu seluruhnya kan kumpul dulu apa yang akan menjadi tuntutan kita. Jadi biar jelas, dibedah dulu. Ini sebenarnya poinnya itu pantas atau tidak. Terus outputnya kemana ini? Jangan sampai kami demo itu tidak menghasilkan apapun. Sudah panas-panas kan, rame-rame sampai ada yang meninggalkan kegiatan lainnya. Maka dari itu ini harus benar-benar dibahas dulu sampai tuntas sebelum kami turun ke jalan. Nah, terus itu pakai perspektif apa nih? Apakah dia kan di undang-undang itu kan banyak kan, apa yang KUHP lama atau KUHP baru atau seperti apa? Apa hanya fokus kepada kita ngaji poin ini nih, mengkaji poin yang tadi disebutkan poin 70 dan 60. Iya. Apakah fokus di situ aja yang kemarin? Iya, yang kemarin fokusnya di situ. Ada berapa mahasiswa atau ada berapa organisasi yang kemarin ikut demonstrasi itu? Hampir seluruh organisasi yang ada di Lubuk Linggau Sesilampari, sama ya? Sesilampari, OKP Sesilampari dan BEM Sesilampari juga. Berarti wajar banyak berarti ya. Rame Iya, di rame. situ. Tapi kalau misalkan nih, Tak, ada beberapa permasalahan lagi yang ada di atau gini, nanti misalkan tiba-tiba DPR-nya nanti tiba-tiba menganulir lagi kan, memaksakan untuk mengesahkan itu lagi. Gimana tuh? Apakah teman-teman bakal turun ke jalan Bakal turun lagi kah? yang di Lubuk Linggau? Atau gimana? Nah, ini kan dari DPR sudah membatalkan kan, walaupun membatalkan itu sama sekali tidak mengurungkan niat kami untuk turun ke jalan. Kami tetap turun ke jalan kemarin. Dibatalkannya kan kemarinnya lagi tuh. Awalnya Dibatalkan apa ditunda kemarin? ditunda 30 menit karena forumnya tidak korum. Iya, tidak Terus korum. lalu dibatalkan. Oh, Iya. sidangnya apa undang-undangnya? Ya dibatalkan Sidangnya kan? sidangnya. Sidangnya, Ha. Nah, tetapi itu sama sekali tidak menurunkan niat kami untuk turun ke jalan karena kita lihat dari yang permasalahan sebelumnya tiba-tiba Omnibus Law itu kan diketok Disahkan. palu di jam 2 ketika Malam hari ya? mahasiswa Malam hari. lagi lengah kan. Kami Iya, takut iya, itu iya. terjadi lagi. Makanya kami terus mengawal kasus ini. Ya. KPU sendiri ikut dikawal nggak tuh ketika itu? Nah, iya kalau kemarin kalau dari KPU RI mereka sudah menyatakan sikap dari ketuanya langsung kalau misalkan akan mengadopsi keputusan dari MK dan sudah mengeluarkan surat juga kepada KPU provinsi sama KPU kota untuk mengadopsi keputusan dari MK. Iya, Iya. karena wajib, karena keputusan dari MK. Iya, Jadi benar. KPU tidak berani sewenang-wenang gitu Pak ya? Iya, harus Iya. mengikuti sesuai prosedur yang ya itu tadi. Iya, benar. Saya tidak berani Berjelimet. ngomong, Iya. soalnya saya kurang paham juga soal yang kayak Iya, gitu. agak-agak. Ya, Tapi kurang boleh, paham lah. tapi bolehlah Tata, dalam artian kayak seorang perempuan yang berani untuk orasi di situ. Tapi kan Betul. ada beberapa hal yang kepikiran nggak sih, takut kayak nanti aku bakal di apa-apain nih di depan atau gimana gitu. Ada sempat kepikiran gitu nggak, Tak? Kalau rasa takut ya namanya manusiawi pasti Iya. takut sebenarnya, tapi harus dilawan rasa takut itu. Tidak mungkin lah kami sebagai mahasiswa karena rasa takut itu membuat kami tidak jadi turun ke jalan itu. Iya. Sebenarnya hal yang tidak mungkin. Jadi ya dilawan aja rasa takutnya. Nah, itu waktu kemarin ada berapa personil dari kalangan polisi kah? Terus polisi dengan Satpol PP sih yang aku lihat. Iya, Itu berapa personil yang berapa personil yang mereka turunin lah? Banyak enggak? Sebenarnya banyak, tetapi yang mengawal kami di depan kemarin lebih banyak Pol PP. Oh, Iya. Satpol PP. Polisinya ada, tapi mereka kayaknya di Dalam. di dalam. Maksudnya mengawasnya dari bukan langsung di depan kami. Mungkin ketika chaos baru tuh dikeluari semua pasukan polisinya gitu. Waduh. Mudah-mudahan jangan sampai kayak yang di Iya, pusat ya. benar. Tapi aparat kita di Lubuk Linggau gimana? Ya. Presisi kah? Iya, atau gimana sih, Tak, waktu demo kemarin? Nggak tahu juga sih kalau yang dari demo kemarin kayaknya aman-aman aja sih. Aman-aman. Mungkin Aman. karena kami
kondusif ya Iya, demonya. bikin karena kondusif. Ya karena kan teman-teman demonstrasi juga harus sesuai dengan aturan yang ada kan. Iya, benar. Demo boleh tapi dengan beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar gitu. Ya, tidak merusak fasilitas. Iya, tidak merusak fasilitas. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang memaksa kami untuk merusak, ya berarti memang sudah jalannya Ya, gitu. kalau misalkan Iya, tidak boleh tidak masuk, boleh Iya. masuk. harus masuk. Harus masuk. Dan Pernah? masuk. Hah? Pernah masuk DPR? Saya tidak pernah ikut demo Nun. Wah. saya anak baik-baik. Saya Nun. tidak percaya. Saya tidak pernah. Kamu kenal sebelumnya dengan dia? Saya tidak pernah ikut demo. Jadi saya pernah dengar cerita teman saja waktu itu kan kayak demo mereka tidak ada anggota DPR-nya terus disegel. Iya. Pakai tali rapia. Gitu lah, iya. Ya percuma ya. Tapi ya namanya teman-teman berjuang kayak sebenarnya gini ya, untuk kita di Lubuk Linggau ini kayak apa ya bilangnya, kota kecil. Ketika kita punya demonstrasi memang sebenarnya agak sulit untuk didengar, tapi setidaknya kita sudah ikut partisipasi bahwa hari ini mahasiswa Kota Lubuk Linggau masih ada loh, masih hidup kan gitu Iya, benar. kan. Karena hampir rata-rata memang ini sudah jadi problem yang sangat luar biasa juga kalau kita sudah bilang Mahkamah Konstitusi terus mau di ada peradilan yang lain tuh kayak apa fungsinya Mahkamah Konstitusi Iya, kayak itu gitu. betul tuh. Jadi nyambung dari hijrah tadi. Ingat pepatah guru saya itu mengatakan begini, kulil haq walau kana muron. Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit. Jadi masyarakat itu benar-benar harus mengatakan sebenarnya bahwasanya DPR itu salah. Meskipun berita terbaru nih per hari ini tanggal Di Gudang Cukur, di Gudang Terkini. Di Gudang Cukur. tanggal 24 Agustus 13 mahasiswa yang kemarin diamankan oleh aparat itu ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa ya? Karena mereka merusak pagar. Merusak fasilitasnya. Iya, tapi tidak ditahan sebagai tahanan. Mereka hanya ditetapkan sebagai tersangka yang wajib lapor kepada Polda Metro Jaya. Itu berita terbaru. Bisa dilihat nanti ada di sini. Tapi kalau misalkan di Lubuk Linggau sendiri tak kayak dari anggota DPR-nya sendiri udah ada yang pernah ngajakin diskusi belum sih sebenarnya? iya itu. Sudah. Sudah Iya. ada beberapa yang ngajakin diskusi segala macam. Iya, sudah. Oh. Itu diskusi tentang apa tuh? Sorry. Enggak, maksudnya sebelum-sebelumnya sudah, tapi bukan tentang MK ini. Iya, bukan. Maksudnya dari mungkin problem-problem yang iya, ada. diskusi-diskusi ringan gitu. Kalau dari DPR Lubuk Linggau sih dia setiap kami demo mereka menyambut sebenarnya dari ketua DPR-nya. Jadi ketua DPR. Tapi ini ya, apa sih alasan anggota DPR nggak ada waktu itu ya? Iya. Nggak tahu juga. Mungkin mereka ada yang lebih penting. Iya ya, Kan mungkin ada. DL itu jauh kan? Aduh. Bukan saya yang ngomong. Kan saya ngomong. Ya kalau ada yang lebih penting sebenarnya rakyat lebih Rakyat penting lebih loh. penting loh. Iya, konten kreator juga harus disupport sebenarnya oleh pemerintah. Karena konten kreator bagian dari rakyat. Iya, benar. Iya, Seharusnya benar kan? seperti itu. Ya. Ya mungkin dia lagi kebelet Oh, jadi sakit perut semuanya sakit perut dan tapi untuk Tata sendiri menyikapi anggota DPR yang nggak ada, gimana rasanya? Yang pasti ya ada sedikit kesesalan lah. Ya, Kami sudah kecewa ya, jauh-jauh, kecewa ya. kecewaan sudah jauh-jauh mau menemui Bapak Ibu DPR tercinta Ya. yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat datang ke sana orangnya tidak ada. Kecewa. Itu di jam Berapa kerja. anggota Dewan di Lubuk Linggau ini? Kayaknya banyak di kursinya. Iya. Puluhan ya? Berapa anggota Puluhan. Puluhan. Iya. Puluhan. Ya pokoknya ada lah. Oh Ada. iya. Walaupun tidak nampak. Oh. Ya, ada tapi tidak nampak. Tidak nampak. Karena ya memang bener sih kayak kecewa. Kayak kita udah effort berlebihan gitu, terus tiba-tiba kita lihat dia udah sama yang lain kayak gitu kan. Waduh, kayak siapa tuh? Enggak, maksudnya tuh tadi maksudnya di situ. Oh ya, IKDPR. Iya, kayak gitu udah capek-capek jemput nih. Ternyata dia jalan sama yang lain. Waduh. Kan? Maksudnya mengambil kepentingan yang lain. Iya. Kan? Aduh, itulah Nuh. Gimana ya? Aduh, berat. Tapi ini si Tata suka nongkrong-nongkrong. Hobi juga di tongkrongan gitu. Ya lumayan karena sekarang juga masih jadi mahasiswa aktif jadi kan juga masih sering nongkrong. Sering nongkrong-nongkrong. Ada circle-circle kah di Iya. situ, Tata? Ya pastinya ada. Ada ya? Perempuan gitu ya, ada circle-circle ya. heeh. Biasanya ngobrolin apa sih biasanya? Spill sedikit lah kira-kira. Ya banyak lah ngobrolin. Kalau kami sebagai perempuan ya tentang
fashion, Oh. skincare. Oh. Ya, nggak keluar dari situ lah, nggak aneh-aneh. Oh, enggak aneh-aneh. Enggak aneh-aneh. ngobrolin nanti aku mau hamil umur segini, enggak. Mau apa lu? Mau hamil umur segini gitu. Enggak, Ada enggak. Mau nikah umur segini gitu. Ya Enggak mungkin ada lah pembahasan seperti itu. Ya pembahasan perempuan lah. Nikah dulu nu baru hamil. Oh iya nih, sorry. Ya Allah. Tapi Tata sendiri kan sebagai seorang aktivis kita melihat kajian-kajian sekarang ini kan mulai banyak nih. Kajian favorit Tata di mana nih? Kajian-kajian ilmu terutama yang kan Tata juga kan SD nih, ada gak kajian Iya. favorit nih? Ustadz siapa gitu kan? Oh, kajian. Kajian. Kajian Oh, di YouTube sih. ceramah ya. Iya. Kalau ceramah sebenarnya lebih condong ke Ustadz Hadi Hidayat. Iya. Iya. Enggak ke situ. Jangan nyeletuk, CS. Jangan nyeletuk ke situ. 2 kali nyeletuk. Ngajar. Iya bener kan? Iya. Ya, setiap ustadz ataupun yang berilmu sih memang kita harus dengar kan. Iya. Kamu biasanya di mana? Kalau aku lebih ke Nonton diri pribadi. Enggak. Ke Gus Baha gitu. Oh, Gus Baha. Gus Baha, Gus Idam, Gus Kausar Gusnya. Sama Kiai ini Anwar Zaid Oh, itu ya. yang Jawa lah ya kan beliau kan Jawa. Karena Jawa adalah kunci. Oh iya benar. Tata aslinya orang mana? Lubuk Linggau? Orang Lubuk Linggau Asli Lubuk Linggau. Asli. Orang tua Lubuk Linggau. Enggak kalau orang tua. Kalau akunya asli Lubuk Linggau. Oh, Tapi kalau orang tua di mana? Orang tua kalau ayah ya Lubuk Linggau, tapi kalau ibu dari Riau. Oh, Riau. Riau apa bahasa? Suku Riau Makan apa? baru. Melayu. Iya. Nah, nextnya nih kalau misalkan ada planning nih Tata kalau udah tamat kuliah mau ngapain lagi nih Tak? Mau tetap jadi aktivis kah atau mau mencalonkan diri sebagai ibu ketum? Oh, Wah iya. enggak. Kan kemarin ada yang mencalonkan diri sebagai ibu ketum ya. Ayunda Wahyuningsih ya. Iya benar. Ya mungkin, betul. saya lupa. Ada ya? Ada. Oh ya. Ya mungkin next plan-nya apa? Kalau untuk next plan mungkin masih dirahasiakan dulu lah ya. Oh. Iya. Mau selesaiin wisuda dulu ya. Kita selesain dulu apa yang ada di depan mata dulu. Tapi udah cocok lah jadi butum ini. Udah orasi. Iya. Pengurus cabang juga kan ya? Kader biasa. Kader biasa. Kader biasa. Iya. Maksudnya kader biasa? Bentar. Enggak paham aku. Kadernya biasa deh. Iya. Oh, Anggota biasa. anggota biasa. Iya. Kader biasa. Kader Saya biasa. juga kader biasa saya. Kader apa nih? Hah? Kader apa nih? Di gudang terkini. Gede. Tapi ya alhamdulillah sih semenjak ada teman-teman kemarin yang liputan juga kan kayak gudang terkini dan ya kreatif kan. Ya dalam satu ini kita memberikan fasilitas buat teman-teman untuk update juga, terus juga untuk teman-teman kayak apa bilang ya, memberikan fasilitas teman-teman untuk ini loh apa yang kami kerjain hari ini kan segala macam gitu. Tapi sangat disayangkan sih kalau misalkan ya kejadian kemarin tuh kalau nggak dikawal lagi. Iya. Jadi memang harus benar-benar dikawal terus ini karena sampai di tanggal 27 ya. Karena kan ada beberapa persyaratan yang mau dirubah itu kan kalau misalkan jadi dalam tanda kutip gitu. Tapi dari orang tua gimana tak ngelihat tata orasi atau nggak dikasih tahu? Orang tua tahu. Ya sebagai orang tua pasti khawatir kan. Ya. Jadi terus ditanya kan. Ya ketika sudah demo langsung kabarin orang tua. Oh, langsung. Dan orang tua ngebolehin. Sebenarnya izin dulu. Iya. Izin dulu. Aku aja enggak izin. Aku kan enggak izin. Iya kan, sampai kan laki-laki. Oh, laki-laki ya. Karena banyak yang apa ya, kalau di demo itu banyak yang enggak pasti. Karena alam kan bilang enggak pasti. Iya. Hari ini kita panas, 2 jam ke depan enggak tahu kita hujan. Wih, tapi kemarin panas ya? Panas banget deh. Kayak panas banget. situasi politik sekarang. Waduh. Tapi kasih apa dulu teman-teman, luar biasa loh kayak dari beberapa cerita Tata tadi jadi kayak perempuan ternyata harus lebih kuat juga, harus lebih hebat untuk mengaspirasikan suara mereka gitu. Jangan sampai perempuan juga kena intimidasi dari laki-laki. Perempuan juga punya hak untuk berbicara seperti itu. Tapi kalau kita mau lanjut ngobrol lagi kayaknya masih panjang banget nih Tak. Ada Pak yang belum Pak? Apa tuh? Pesan nih. Oh buat iya. Perempuan-perempuan yang Ya mungkin apa nih Tak pesan buat teman-teman perempuan yang Ini khusus perempuan. Iya, yang lagi berjuang kan. Oke, mungkin ada sedikit pesan untuk perempuan-perempuan, berhubung saya juga perempuan kan. Saya bukan. Iya. Aduh. Terutama mahasiswi lah. Oke, untuk para mahasiswi jangan pernah kalian takut untuk bersuara karena kita kan sebagai agen kontrol lah, menjadi
pengontrol yang ada di kehidupan sosial masyarakat. Maka dari itu jangan pernah takut untuk berpendapat, jangan pernah takut untuk bersuara, keluarkan suara kalian, kritik apapun kesalahan yang dilakukan dalam sistem pemerintahan. Ingat teman-teman, negara ini bukan milik satu keluarga, dan negara ini juga bukan milik Dewan Perwakilan Rakyat saja, tetapi negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Biasa loh itu kayak Butuh hidup mahasiswa. Aku mikirnya sih lebih butuh penafsiran yang sangat yang keluarga itu loh. Butuh penafsiran yang panjang kayaknya. Udah lah, kalau kita mau ngobrol sebenarnya masih banyak hal yang harus kita kupas juga terkait demokrasi. Apalagi nih mau mendekati pilkada juga di Kota Lubuk Linggau, dan kita sebagai agen of change nih, agen of control juga di Kota Lubuk Linggau harus lebih paham lagi bagaimana cara memilih pemimpin selanjutnya untuk Kota Lubuk Linggau sendiri. Kayak ada beberapa kategori yang harus kita pilih, ada beberapa kategori yang harus kita jauhkan. Segala macam. Karena untuk kepentingan kita 5 tahun ke depan. Kan sebagaimana gitu. kata Fatur kemarin kan, seharusnya Indonesia punya aplikasi yang memang membranding calon-calon pemimpin. Jadi bisa di follow. Yeah. Calon pemimpin kita nih ada di aplikasi Pilkadaku kemarin kan. Nanti begini. Dia umurnya segini, track recordnya seperti ini. Jadi ya bisa dilihat oleh seluruh masyarakat, dan masyarakat pun bisa menentukan pilihan sesuai dengan kriteria mereka. Benar. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Ini Tata sudah ngobrol-ngobrol, tapi kita langsung masuk ke closing statement. Jadi closing statement ini biasa dari Ibnu, terus dari aku, kemudian ditutup sama Tata. Silakan Mas Ibnu. Kalau closing statement dari saya mengutip dari perkataan salah satu orang ulama, keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang diterima oleh seorang perempuan. Semakin baik perempuan itu mendapatkan pendidikan, semakin baik pula negara itu akan menemukan kemajuannya. Dan closing statement dari aku diambil dari tagline latihan kepemimpinan siswa. Apa tuh? Biar layar robek, biar kemudian dipatah, lebih baik tenggelam daripada putar haluan. Aduh. Silakan Tata closing statementnya. Oke, kalau dari saya itu perempuan adalah tiang negara. Apabila ingin melihat negaranya baik, maka lihatlah perempuannya dari akhlaknya. Tetapi apabila perempuannya buruk, maka buruklah suatu negara tersebut. Mukadi Makohati, Himpunan Mahasiswa Islam. Wih, sudah cocok ini. Ya, jadi Bu Ketum ini. Ayolah, bisa lah. Rekom senior. Nah, terima kasih banyak Tata sudah ngobrol-ngobrol di sini. Silakan Ibnu di closing. Betul, terima kasih Tata dan juga IHA lovers yang setia menonton IHA Kreatif. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Tetap stay tune, dimana pemuda berkumpul, disitulah suara digaungkan. Tetap bersama kami di Gusur. Apa tuh? Gudang Suara.